lagi ke manfaat humor berikutnya, masih dari bukunya Pak Jaya Suprana yang judulnya Humorologi, yaitu memperluas wawasan kebijaksanaan dalam upaya memecahkan masalah. gua eh, gua sedang berusaha mengaplikasikan pendapat dari sosok idola gua. Siapakah dia? Namanya Baharudin Yusuf Habibie alias almarhum Pak Habibie. Ya, kenapa gue gabung sama dia? Satu, pinter banget tuh orangnya, ya, pinter banget. Ada satu quote yang buat gue sangat mengena ketika dia bilang gini, orang pinter itu adalah orang yang bisa menyederhanakan hal-hal yang rumit. Jadi kalau ada hal rumit, lo jelaskan, tetap rumit, artinya lo nggak pinter. Gue sedang berusaha memecahkan kerumitan pemikirannya Pak Jaya Suprana tentang manfaat dari humor. Kenapa? Karena gue punya kepentingan supaya orang mau berhumor. Cuma Pak Jaya, mohon maaf, memang bahasanya tidak semudah orang umum, ya. Jadi izin Pak Jaya Suprana untuk bantu menerjemahkan, menjelaskan isi buku ini kepada orang-orang di luar circle kita. Ya, memperluas wawasan kebijaksanaan dalam upaya memecahkan masalah. Gue ngomong ulang-ulang gini bukan karena gue pengen ngulang. Gue lagi cari cara gimana cara ngejelasin ini ke lu semua, ya. Baiklah. Memperluas wawasan kebijaksanaan dalam memecahkan masalah. Gini, teman-teman sekalian, kalau lu punya masalah, nih lagi punya masalah nih, lu masih mikir tuh, nyureng tuh. Biasanya kalau orang lagi kena masalah, lagi pusing, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujung stres. Ketika dia stres, semua logikanya biasanya nggak jalan. Ya, misalnya nih, lu lagi gak punya duit, aduh pusing gua gak punya duit nih. Gimana caranya ya? Makin lu pikir, makin gak nemu tuh solusinya. Jadi menurut saya kalau gak nemu, dia suruh bercanda gitu. Gua gak bilang begitu. Minimal temuin teman-teman yang lucu. Gak punya sen jauh-jauh, punya kuota dong. Lo tonton video-video lucu yang ada di YouTube. Tonton tuh, pilih video banyak. Dari mulai lo paham, lo gak paham juga ada. Lo tinggal pilih yang mana. Tonton, nikmati. Setelah itu, setelah udah ketawa, lo udah ketawa, apakah lo jadi punya duit? Enggak. Tapi minimal lo punya pikiran lebih jernih untuk berpikir jalan keluarnya seperti apa. Ya, bukan berarti ketika lo nggak punya duit lo berhumor jadi punya duit. Enggak begitu. Lo pernah nggak sih ngerasa pada stres dan lo nggak bisa mikir apa-apa, lo nggak bisa ngapa-ngapain, dan lo stuck? Itu karena lo masih tetap ada di situ. Coba keluar dari zona itu. Contoh nih ya, gue nih, saya ada bikin tulisan tentang apa ya, bikin tulisan tentang candi misalnya. Udah gue bikin, begitu pas tiba-tiba gue bikin, tuh gue stuck ya. Makin gue cari tuh biasanya makin gak nemu tuh. Ketika itu terjadi, ya, gue biasanya akan keluar lihat. Gue punya koleksi video-video lucu, ya, yang lucu-lucu banget. Gue lihat, gue download, gue tonton. Itulah yang jadi hiburan gue. Berarti kalau gitu lo nonton video yang sama. Iya, kan ada ya video-video favorit ya yang lo tonton sampai kapanpun nggak bosan-bosan. Tapi itu kan lo balik-balik lagi ke selera masing-masing. Lo nggak bisa paksain. Karena lucu buat gue belum tentu lucu buat lo. Begitupun sebaliknya. Jadi jangan paksain, ya. Kalau itu nggak dapat gimana, Sir? Biasanya sih gue akan ngobrol sama anak gue, bercanda-canda sama anak bini gue, ketawa-tawa. Setelah udah begitu, gue balik lagi ke ruang kerja gue. Kalau nggak di rumah gimana, Sir? Ya udah, kalau di kantor, coba deh keluar, gangguin temen lo. Kayak gue pernah bilang kan, gue yang zaman masih jadi line producer di PH. PH itu kan gitu ya, begitu ada kerjaan nggak pulang-pulang, begitu nggak ada kerjaan, ya kantor mulu bego. Sama tuh, waktu itu lagi awal tahun jadi memang kerjaan belum masuk, di kantor mulu main game,
ya, meskipun nggak bisa rebahan ya. Jadi zaman sebelum pandemi waktu itu, teman gue ada sebelah, ada depan depan gue tuh mejanya, gue WhatsApp dia, bro, apaan sih, berantem yuk, gue bilang gitu. Buat apa? Buat ngisi waktu jam 5. Karena gue bingung mau ngapain, ya. Jadi ketika lo stres, coba deh ajak bercanda teman-teman lo. Ini penting nih kadang-kadang buat di kantor, ya. Ketika di kantor lo mumet, ternyata ada teman-teman lagi ketawa-tawa, biasanya orang mumet tadi kan nyamperin orang tersebut. Ngapain? Numpang ketawa, ya. Jadi buat para bos-bos ya di perusahaan ya, kalau lo menemukan anak buah lo ada yang kayak begitu, yang tukang bercanda gitu, jangan dikeluarin, jangan dipecat. Itu sumber peningkatan produktivitas karyawan yang ada di perusahaan lu. Kenapa? Ketika orang stres, larinya ke orang itu. Ya. Tapi Pak Yoser, orang ini tidak bisa dipegang. Ah, lu belum pernah kasih kesempatan aja kali, gitu ya. Jadi ada beberapa pihak yang memang terlahir punya aura untuk menghibur. Jangan dimarahin, jangan dihalangin, jangan dimusuhin, apalagi dikeluarin. Orang itu menjadi, ini gini loh, lu lagi ke padang pasir, nemu oase, lu lagi aus-ausnya, lagi kering-keringnya, nemu ada oase, sumber air, bening, lu minum, seger, udih, itu mantep bener. Jadi kalau ada orang seperti itu jangan dipersulit. Orang itu jadi sumber peningkatan produktivitas itu sebenarnya, ya. Nah, balik lagi memperluas wawasan kebijaksanaan dalam upaya memecahkan masalah. Ini sih bisa di kehidupan sehari-hari, bisa di kantor ya. Kehidupan sehari-hari misalnya kita bilang tuh nggak punya duit. Kalau di kantor gimana? Lo lagi punya target tinggi nih misalnya. Lu harus masukin proposal nih sekian, jangan sampai telat ya. Targetnya adalah hari Kamis, ya. Hari Kamis itu udah harus selesai. Jadi gua akan tingkatkan minimal hari Rabu udah di store. Ngomongnya hari Selasa, pusing nggak lo? Ya, targetnya Kamis tapi dimajuin. Soalnya kalau di komunitas hari Kamis takutnya webnya down karena kebanyakan proposal masuk. Jadi usahakan lo Rebo itu udah upload proposal. Lagi-lagi ya, Rebo upload proposal, ngomongnya Selasanya. Kamis deadline, dimajuin ke Rabu, tapi ngomongnya Selasa. Kan pusing kan lo ya. Artinya harus selesai hari itu juga, di hari Selasa itu. Stres nggak? Stres banget. Tapi ketika lo bawa santai, bawa ketawa-tawa gitu, kelihatannya mungkin nggak serius, ya kelihatannya. Tapi percaya sama gue, manfaat ini adalah ketika lo tertekan, lo menggunakan humor, itu target kerjaan lo akan tercapai. Nggak percaya? Buktiin. Ya, kalau lo bilang, itu kan mau ngeledus ya, karena lo suka sama humor, makanya lo ngomong begitu. Memang bener. Memang itu kata gue. Makanya biar lo dapat bener manfaatnya, coba bener apa kagak omongan gue. Jadi dibuktiin. Fakta empirik. Jadi nggak cuma kata gue doang. Lu juga ikut membuktikan omongan gue bener apa kagak. Teman-teman sekalian, masalah itu selalu ada dimanapun, ya. Kayak gue, masalah gue apa? Masalah gue rambut gue rambut gue dikit. Pertama, masalah gue adalah berat badan gue berlebihan, ya. Masalah gue apa lagi? Banyak masalah. Cuma kan bukan berarti masalah itu jadi halangan yang bikin lo jadi nggak bisa ngelangkah. Nah, jangan-jangan selama itu punya masalah, misalnya nih sakit mulu, ada sakitnya kan berapa kali dibilang biasanya sakit itu dari stres, dari pikiran. Kalau pikiran lo senang, siapa tahu stres lo akan lebih rendah. Ketika stres rendah, artinya sakit lo bisa berkurang, ya. Ada lo mekanisme langsung antara otak sama badan. Bini gue lo yang ulangan, anak gue yang diare, bini gua, ya. Yang ujian, anak gua, ya. Yang kena sakit mah bini gua. Jadi bini gua tuh lebih kepada stres. Supaya nggak terjadi, makanya dibawa lebih ringan. Susah, bukan masalah susah atau nggak susah, ya. Bukan masalah bisa atau nggak bisa. Masalahnya adalah mau atau nggak mau. Karena kalau mau, ya, kalau lo mau, lo pasti
bisa. Begai.